Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dwi Fitriani. Kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata topik 2 kurikulum merdeka yang menjelaskan tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik kurikulum merdeka kita akan mempelajari 2 modul. Modul yang pertama yaitu tentang kurikulum dan modul yang kedua tentang kurikulum merdeka. Dan kompetensi apa yang dibutuhkan, serta kurikulum seperti apa yang semestinya kita gunakan. Kurikulum dapat diartikan sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Bapak Ibu guru hebat, secara umum komponen kurikulum ada 3 bagian. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran atau konten, yang kedua yaitu panduan pedagogi, dan yang ketiga adalah panduan asesmen. Peran dan fungsi kurikulum bagi guru yaitu untuk memandu dalam proses belajar murid yang dapat kita optimalisasikan dalam rangka yang pertama yaitu mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini maupun di masa depan. Kemudian yang ketiga yaitu menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Bapak Ibu guru hebat, mengapa kurikulum perlu diubah? Mari kita lihat penjelasannya. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, karena kurikulum bersifat dinamis dan diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka, baik di masa kini maupun di masa depan. Ada pepatah yang mengatakan, "Untuk seluruh desa untuk membesarkan seorang anak," yang artinya yaitu perlu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Mereka disebut sebagai 3 pilar pendidikan. Selanjutnya, ada 5 prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan yang meliputi berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Bapak Ibu guru hebat, pada modul 2 ini kita akan mempelajari lebih jauh tentang kurikulum merdeka. Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada modul 2 ini. Yang pertama yaitu prinsip umum pembelajaran, yang kedua capaian pembelajaran, dan yang ketiga adalah struktur pembelajaran dengan paradigma baru. 5 prinsip pembelajaran paradigma baru yang dapat diperankan oleh satuan pendidikan dan guru untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas meliputi mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan. Dan yang kelima adalah mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Capaian pembelajaran atau CP setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. CP merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran atau CP fokus memuat 2 hal utama, yaitu kompetensi inti dan konten esensial, serta dirancang berdasarkan fase, bukan per tahun. Baik Bapak Ibu guru hebat, materi terakhir pada topik 2 ini adalah struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Struktur pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran sepanjang hayat yang dilaksanakan melalui kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka, di mana pada kurikulum merdeka memuat program yang pertama yaitu intrakurikuler, yang kedua ekstrakurikuler, yang ketiga program penguatan profil pelajar Pancasila.
ekstrakurikuler berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya seperti muatan lokal jika memang ada di satuan pendidikannya. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, kegiatannya tetap diadakan pada pembelajaran dengan kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka. Pelaksanaannya dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik murid. Untuk selanjutnya, mari kita bahas tentang pembelajaran proyek. Pembelajaran proyek merupakan pembelajaran berbasis proyek yang ditujukan untuk penguatan profil belajar Pancasila, di mana dalam penguatan profil belajar Pancasila itu sudah ditentukan tema-temanya antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan, yang kedua kearifan lokal, ketiga Bhinneka Tunggal Ika, keempat bangunlah jiwa dan raganya, kelima suara demokrasi, keenam berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan yang ketujuh adalah kewirausahaan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini mempunyai waktu sendiri, tidak terikat dengan mata pelajaran apapun. Asesmen yang dilakukan berfokus pada keenam dimensi profil belajar Pancasila. Proyek penguatan profil belajar Pancasila mengasah pembelajaran kontekstual dan melatih siswa berpikir kritis serta pemecahan masalah yang kontekstual, sehingga siswa dapat menerapkan atau mengaplikasikan pada ilmu lintas disiplin dalam program ini. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan tentang topik 2 kurikulum merdeka. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.